شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا بعد أما بعد حضرة المكرم para alim para ulama para kiai sesepuh ini sepuh ke masyarakat agama wabil khusus dumateng pengasuh pondok pesantren Nasional Pucung nggih punika Kiai Anwar Sadat sesangat boten kula mulyaki dan sedaya jamaah rutinan sesangat boten kula hormaten baik sepuh pensengodah terutama datang rumah keluarga sangat boten kula mulyaki. Sebelum kita menuju syukur alhamdulillah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga memberi serang perjalanan sedaya meramakan kiparing kesempatan kelaban kesehatan sehingga bisa bolong dalam kebadan sekerban dan baris. Salawat dan salam semat termelar muka tetap terjerakin di jalan kita bagi Rasulullah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat atas perjuangan beliau boleh serang perjalanan sedaya bisa mengenal iman kelaban Islam. Untuk mempersikat bata badan kepada penyusunan acara pertama pembukaan nomor 2 Engki mereka Maudatul Hasanah Syekh Kali Pandu Kelaban Kus Anwar Sadat sekaligus doa untuk acara pertama nikah acara pembukaan nomor 2 Maudatul Hasanah sebakal sambiakina Kelaban pengasuh pondok pesantren. Namun sebelum mulai acara mulai tarik buka Kelaban bacaan umur kitab Kelaban harapan mudah-mudahan apa sambiaki beliau senantiasa bisa nambin ilmu dan kebulan serang bacaan sedaya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara sikap yang 2 langsung mau itu di sana sekaligus doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aktiru dikrohadi bil ladat al hadis al-qalb. Dumateng sedaya kiai tokoh masyarakat Ustaz ingkang boten kawula mulyaki khususnya ke tuan rumah Bapak Suri sekeluarga, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa pada segenap hadirin ingkang purun hadir ing malam nikah rutinan rukam pesantren. Semoga panjenengan semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kegiatan rutin ini terus berjalan lancar. Dan ketika saya selalu diajak untuk ngaji kegiatan rukem, itu yang teringat langsung adalah tentang kematian. Karena rukem itu menurut saya nama yang sangat serem. Rukun kematian. Rukun itu artinya ya rukun, senang. Kematian berarti ya senang, makanya kematian. Sebenarnya yaitu yang harus kita ingat-ingat bahwa ketika dalam rukem ini adalah acara untuk mengingatkan kita semuanya itu akan mati dan kita semuanya itu butuh doa. Itu yang harus kita ingat-ingat. Jadi dalam acara rukeman biasanya ada tahlilnya, ada fatihahnya yang dihadiahkan kepada orang yang telah wafat. Itu sebenarnya mengingatkan kepada kita bahwa kita nanti apakah bisa dikirimi fatihah atau tidak. Dengan arti kira-kira Allah menakdirkan kita menjadi orang yang didoakan selalu sama keluarga kita, masyarakat kita atau tidak. Ini menjadi pertanyaan besar. Yang pasti jazaul ihsan al ihsan. Balasan perbuatan baik panjenengan itu akan mendatangkan kebaikan juga. Insya Allah kalau kita semuanya ini rajin mendoakan keluarga yang mati atau mendoakan orang lain yang mati, minimal ikut acara rukeman atau hadir acara tahlilan, insya Allah ketika kita mati pun Allah akan menggiring orang-orang yang ada di sekitar kita juga untuk mendoakan kita.
Ini yang terpenting. Jadi kata para ulama, orang itu harus ada ingat kepada mati. Karena kata Imam Ghazali, ada 3 macam orang. Satu, orang yang tidak pernah ingat mati. Bahkan kalau diajak ngomong kematian itu kadang-kadang marah. Bener sama Buddha. Ya Allah. Bener. Kok orang itu yang kalau tidak ingat mati, mesti kehidupannya hanya untuk dunia. Diajak acara-acara yang mengingatkan mati, mesti dia tidak mau. Itu kadang-kadang gitu. Diajak kepada amalan-amalan yang dapat menjadikan bekal dia ketika mati, biasanya tidak mau. Diajak, apalagi diajak sholat atau diajak anu, kadang-kadang sulit. Amal-amalan itu. Ini yang disebut al-munhamik dalam bahasa Arabnya. Bahasa Jawa itu ya kedunian TNTA. Kedunian TNTA. Itu sudah bahaya. Yang kedua, ada orang yang taibun. Taibun itu orang yang kadang-kadang tobat, kadang-kadang tidak tobat. Kadang-kadang iling mati, kadang-kadang tidak iling mati. Lah tepak iling ya budal rokeman. Tidak tepak iling ya lah tadi bisa. Udah. Ada orang seperti itu. Lah tepak eling ya tahlil gitu ngene. Nek gak tepak eling ya gak bakal tahlil. Lah tepak eling ya ana tanggane mati ya takziah. Nyelawat. Lek gak tepak eling ya gak nyelawat. Ini kadang ada orang seperti itu. Mertua sih banyak. Itu kadang-kadang. Yang nomor 3, ini orang pilihan, orang yang selalu ingat mati. Sehingga apa? Kalau yang ketiga ini, mau melangkah apapun yang diingat adalah ini kira-kira menyelamatkan saya setelah mati apa enggak. Semisal mau kerja, saya kerja ini kira-kira kerja saya halal apa enggak. Karena kalau enggak halal, saya setelah mati bertepuk be malaikat. Ini. Kemudian mau minum, semisal minum apapun sudah diingat. Oh kira-kira ini halal apa enggak. Gitu. Mau berpakaian, kira-kira pakaian saya ini mendatangkan kebaikan apa enggak? Semuanya dipikir. Ini orang ketiga, ini orang-orang yang pilihan. Ya, makanya ya kita berharap kepada Allah, semoga dalam langkah-langkah kita diingatkan bahwa kita ini tidak hidup selamanya. Dan yang perlu jenengan angan-angan, ini sering saya sampaikan, bahwa kehidupan setelah mati itu lebih lama daripada kehidupan di dunia. Ini yang perlu kita waspadai. Kehidupan setelah mati itu akan ratusan tahun, ribuan tahun, dan selama-lamanya. Kita hidup di dunia ini tuh mungkin paling banter 70, kalau kayak bonus mungkin 100 tahun. Kalau kiamat umpamanya tahun 3000, umpamanya Pak Lasmono mati dianggap sektor. Umpamanya Pak Lasmono mati tahun 2050 misal. 2050 umpamanya 2050 kiamat tahun 3000. Berarti dari 50 ke 3000 ini ada 950 tahun. Ini kubur sampai kiamat, masih belum kiamat. Setelah menanti di dalam kubur sampai kiamat 950 tahun. Hidupnya Pak Lasmono dianggap umurnya 75. Tapi 75 ini akan menentukan nasibnya selama 950 tahun. Ini saya dikubur. Kalau umpamanya dalam 75 tahun ini kita berbuat sesuatu yang umpamanya tidak diridhoi sama Allah, ini 950 tahun siap-siap latihan di malaikat bukan nakir. Ini sampai kiamat, Belum setelah kiamat, setelah disidang kiamat yaumul hisab, masya Allah, panas banget. Kumpul manusia semua zaman Nabi Adam sampai kiamat jadi satu. Kemudian
kemudian semuanya telanjang, laki-laki wanita jadi satu, panas tidak karuan, itu ribuan tahun. Setelah dihisap jelas di sini rokok di sini anu ya itu maka mungkin daftarnya 7.000 tahun di neraka, 100.000 tahun. Itu ada yang selama-lamanya kalau dia mati dalam keadaan tidak Islam. Naudzubillah ini. Terus yang menjadi waspada bagi kita, setelah kematian itu dan tidak ada kematian lagi. Kalau mungkin sekarang orang kena kencing manis, mati sudah hilang kencing manisnya. Orang stroke setelah mati tidak ada stroke. Tapi siksa yang ada pada zaman kiamat atau pada alam kubur, ketika siksanya, kalau orang yang malas sholat biasanya disebutkan dalam kitab-kitab itu nanti akan memukuli kepalanya. Pas, sembuh lagi, pukul lagi sampai pecah, sembuh lagi, pukul lagi sampai pecah, sembuh lagi. Gak ada hentinya. Ini yang perlu kita jadikan nasihat pada malam hari ini. Makanya Rasulullah mengijazahkan doa. Ini mungkin bisa diamalkan. Kalau kita mati, insya Allah kita akan mati dicatat sebagai mati syahid. Mati syahid itu apa? Mati yang dijamin masuk surga. Alhamdulillah seorang jaminan masuk surga. Walaupun mungkin neraka ya dihukum 1000 tahun, tapi seorang jaminan. Dari jaminan belas ini kan masya Allah. Apa doanya? Ngeten lek bahasa Arab. Allahumma barikli fil mauti wa fi ma ba'dal maut. Gitu. Kalau Jawa nih ngeten, nek jenengan dari bahasa Arab Jawa mawon. Ya Allah, jenengan barokai kula ketika mati dan ketika setelah mati. Gitu dong. Ya Allah, jenengan barokai kula ketika mati dan setelah mati. Niki diwaos sehari semalam 15 kali. Mungkin bisa dicicil setelah sholat 3 kali. Jadi itu. Kalau ini bahasa Arabnya Allahumma barikli fil mauti wa fi ma ba'dal maut. Nek jenengan istiqomah doa niki 3 kali setelah sholat, insya Allah matinya sama Allah digiring menjadi mati syahid. Amin amin ya robbal alamin. Mati sing dijamin mlebu surga. Niki amalan-amalan monggo diamalno niki. Terus malih nggih lek saged maos Quran jenengan maos surat Tabarok. Niki kula mboten bosen-bosen ngilingno. Surat Tabarok tiap malam itu yang akan menyelamatkan kita semuanya dari siksa kubur. Surat Tabarok. Itu kayak istiqomah tiap malam. Seperti surat Tabarok 1 lembar. Nah, terus malih hadirin yang dimuliakan Allah, dalam beribadah kita itu juga perlu punya ilmu, ya. Punya perlu panduan dari guru, panduan mungkin dari buku yang diajarkan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk tentang masalah sholat. Masalah sholat sering disampaikan oleh para ulama. Ayo kita itu berusaha menutup aurat ketika sholat utamanya. Gimana menutup aurat itu? Pakai sarung yang kiranya nutup warna kulit. Nah itu. Terus pakai sarung, jangan sampai ada yang lobang-lobang yang besar. Nah, besar itu gimana? Kalau kiranya 1,5 meter itu kelihatan warna kulitnya, itu berarti lubang besar. Kalau seperti apa ya, biji jagung misal, jenengan rokokan kok kenapa bolong kayak biji jagung itu, ini berarti tidak kena sholat. Kalau masih kecil-kecil bintik-bintik lubang 1,5 meter tidak kelihatan, masih bisa dibuat sholat. Tapi kalau sudah lubangnya itu apa lagi seperti bintik-bintik jagung, itu tidak bisa dibuat sholat. Loh, kalau tidak lubang sekali tidak bisa dipakai. Ya benar. Kalau lubang sekali ya rumah kayak ya karung lah ya. Jadi itu maksudnya itu lubang-lubang yang itu kiranya warna kulitnya besar. Terus pada tanya ke bule, pas sholat sarungan tok tak senobore sah napa bunten ya. Tak tidak pakai sual. Ketika sholat dul gandul itu, makanya tidak selebaran sana apa bunten.
dijawab sama para ulama sah hukumnya. Mboten napa-napa. Loh kan kalau dilihat dari bawah kelihatan, ya salah yang melihat. Salah yang melihat. Bukan salahnya. Kurang kerjaan gitu lihat ya. Jadi nggak apa-apa ada pakai. Tapi yang bagus pakai celana pendek, ya, pakai sempat. Karena apa? Karena malaikat yang jaga bumi ini malu, lihat. Bapak gue udah jom, itu. Yang bagus pakai selebar, dipakai semua. Tapi sebenarnya bagus ya. Ya syaratnya suci, syaratnya suci. Mari ngompol, jangan gue. Jadi tidak apa kalau seandainya tidak pakai celana dalam, tidak masalah. Tapi kalau sarungan itu nutup pusar, ya. Harus pusar ke atas. Jangan polano lemu mari ngono dereni sore pusar nggih. Ngoten. Tak kebuku misalnya. Ya sabui. Ini harus di atasnya pusar supaya pusarnya tidak kelihatan. Senajan kelambian. Iya, karena kalau pakaian mungkin saat rukuk nanti kelihatan. Kalau itu di bawah pusar. Makanya pusarnya harus tertutup. Kalau jadi pakai sarung di atasnya pusar. Gitu. Jadi harus ke atasnya sini. Minimal pas pusar kira gitu. Karena kalau kata para ulama sesuatu yang kemungkinan kelihatan itu sudah tidak boleh. Misal itu pakai pakaian kan jenengan rukuk mungkin kelihatan gitu. Dan tidak boleh. Jadi itu. Terus bawah sampai mana? Sampai lutut. Nah, seandainya jenengan sholat pakai celana yang nutupi pusar terus sampai lutut tidak pakai pakaian tidak apa-apa. Mungkin Pak Robi Lasmono mau duren, nggih. Pas duhur, wayahe salat mudhun, kate mulai nanggung, piye? Salat kelambi najis tapi soal gak najis, salat soalan tok ning duren. Ndak apa-apa, nggih. Ngoten. Ki ngoreng Bu, mulai kapan Pak Robi? Pak Robi. Jadi tidak apa-apa seandainya jenengan mau sholat pakai soal itu di bawahnya lutut dan ini pusat tidak masalah. Oke, kalau ada yang sopan pakai semuanya. Tapi kan kadang-kadang keadaan orang itu kan tidak sama. Ya, saya dulu sering anak santri itu ketika disuruh roan ke sawah kadang-kadang tidak nutut, kalau pulang waktunya habis ya sudah. Kadang kalau najis langsung dicuci di sungai, kemudian sholat dalam keadaan baju basah. Tidak apa-apa, yang penting suci. Itu sholat di tengah sawah itu. Terus sawah apakah najis? Ya pokoknya tidak kelihatan kotorannya sudah suci. Tidak usah bingung dengan di bawah duren pokoknya tidak kelihatan ada teleknya, tidak ada pipisnya, sudah suci. Tanah itu hukumnya suci. Tidak usah bingung sudah. Ngoten. Oke, kalau banyak cerindennya ya najis. Ya. Jadi kalau jelas-jelas kadang-kadang apa dibuat aman wedhus ya itu kalau ada gitunya. Kalau tidak kelihatan ada najis sudah suci, nggak usah bingung. Baju jenengan juga gitu, kotor semisal, tapi jenengan nggak pernah tahu bajunya kena najis apa enggak. Walaupun mungkin kotor, kena semen, kena apa, kena kapur, ya tapi nggak pernah jenengan merasa ada teleknya, ada pipisnya, ya suci sudah. Ngoten. Karena yang disebut najis itu ya pipis, ya telek, ya darah, ya nanah itu. Kalau semen enggak tahu kalau semen dibuat dari babi. Berarti semen babi. Ada campurannya. Sudah suci. Seandainya Pak Mat Yasin semisal tukang di pondok moro-moro dosa pulang wes langsung sholat begini pelambian tukang keren. Nggih. Langsung nyemami Pak Mat Yasin, makmu Pak Mawi lah. Jadi kalau sudah kelihatan najis sudah suci. Keringat najis enggak, keringat enggak najis. Keringat enggak najis. Pokoknya enggak pernah dengan kena kencing, kena kotoran, itu ya sudah suci. Mboten sarungan. King memang bagusnya, kalau bagusnya ya cari yang bersih, ya suci dan bersih. Itu bagusnya. Kemudian kalau sholat itu apakah harus di awal waktu? Adzan apakah langsung sholat? Tidak juga.
Tapi ketika masuk waktu setidaknya ada niatan. Kalau jenengan tidak bisa melaksanakan di awal, salah ada niat aku sholat kuis mari ini sak jam kas atau setengah jam kas. Biasanya harus ada niatan. Kenapa ada niatan demikian? Seandainya jenengan mati itu tidak ditanya sama malaikat. Jenengan mau nih, adzan Allahu Akbar. Misal, jenengan belum sempat sholat kan, nutup nomasang foto gitu. Nih, yes dah, aku tak sholat nanti setengah jam kas, gitu. Kok moro-moro mudun, mari masang foto mati. Tapi sudah niat. Ditanya ya, nggih kok ora niatan Gusti malaikat kesusu nyabut. Nggih. Jadi sampe kok gak sholat mati nih. Lha kula wis duwe niatan kate sholat. Lah mudun kok dicabut nih malaikat. Lah iki dudu salah aku, salah malaikat. Nggih. Niku ndak dituntut. Nggih. Jadi dari dituntut. Yang penting di hatinya sudah niat dulu. Niatnya yundur, Gus. Apa? Niatnya yundur. Kok dia main di boleh. Mun niatnya yundur. Yundur. Niatnya misalkan Gus jam iki apa yang 4 jam tempo sampai Gus. Pas tak jam. Sampai habis waktunya. Itu ya tepor malaikat. Tepor malaikat kalau sampai habis waktunya kok gak sholat. Ya itu tebuk malaikat. Jadi ya diundur dan disolati kan. Langsung sholat pas itu nanti. Pokoknya sebelum masuk waktu, sebelum keluar sholat. Gitu. Kemudian dianggap dosa itu gimana? Apakah kalau keluar semuanya atau keluar sebagiannya? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan keluar semuanya baru dianggap dosa. Jadi umpamanya 1 rakaatnya ya. Jenengan sholat duhur Allahu Akbar dapat 1 rakaat ada nasar Allahu Akbar. Ini dianggap dosa apa tidak? Ulama beda pendapat. Ada yang menganggap dosa. Nah, ada yang menganggap enggak ya Gus. 1 rakaat sudah masuk. Jadi sing 3 rakaat yo melu sing awal. Gitu kata ulama. Jadi dosa itu beda pendapat. Tapi yang pasti kita ya juga jangan meremehkan sholat, jangan meremehkan waktu sholat. Jadi kita usaha. Nah, pentingnya apa sih? Pentingnya adalah untuk menenangkan hati. Sholat itu kalau dilaksanakan, insya Allah dapat menenangkan hati. Nah, Allah sendiri yang mengatakan inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi biasanya walaupun sedikit rezeki yang kita punya, kalau orang melakukan sholat biasanya terasa cukup. Biasanya gitu. Jadi kalau kita melaksanakan sholat, makanya sholat monggo kita laksanakan itu sedikit. Kemudian tentang masalah sholat yang perlu diperhatikan lagi adalah tentang gerakan. Tentang gerakan. Kadang-kadang kita lupa waktu garu-garu. Nah, sholat gimana? Kalau sholat garu-garu itu boleh nggak boleh? Tapi harus tahu caranya. Sholat itu tidak boleh gerak 3 kali terus-terusan. Kalau tahu cara, gimana 3 kali itu? 3 kali itu kalau tangan ini berangkat pulang ini dihitung 1. Misal gini, ini 1 Mas ya. Pokoknya terus-terusan, kayak mandek 1, 2. Tadi terus-terusan masih 1. Jadi pokoknya jangan sampai 6 kali. Jadi kalau mau kukur-kukur, misal di sini kukur. 1 sudah. Tapi tadi berangkatnya dia buat 1, 2. Jenengan batal kecuali gudiken sing tidak sabar itu sih disepuro ki pangeran. Karena sing ngikuti pangeran. Lah pokoke gudiken parah ukur ini sing disepuro kan pangeran itu. Tapi tiap kalau bisa gini caranya yang enak. Ini di sama ini. Jadi dalam anggota tubuh ini ada anggota yang berat, ada anggota yang ringan. Berat itu kalau semuanya. Kalau hanya jari-jari ini anggota ringan. Jadi jenengan kalau kukur-kukur kok ini gini, atau di sini gatel. Ini walaupun gerak ping 1000 udah batal. Ini karena ringan, driji. Apa yang ringan lagi? Ini kedip-kedip ini. Ini kedip-kedip sampai dibatasi 3 kali batal terus sholatnya. Termasuk yang ringan, ini yang aneh. Umpama senjata jenengan. Umpama pas sholat senjata itu, senjata depan odi semisal gitu. Pas odi terus-terusan gerak ping 1000 tak batal. Apa yang jadi ya? Itu
seandainya Odi sampai ping 1000, pokoknya tak gawe mainan loh Pak. Mau gawe mainan ayo Ataqiyatul mohon. Yo. Kalau ndak gawe mainan, gerak sendiri semisal ping 1000 itu ndak batal. Karena itu dianggap anggota ringan. Biasanya kalau sholat manyatinnya gerak gini gimana? Ada memang sebagian pendapat ulama lek tahiyat itu gerak-gerak gini. Tapi kalau madzhab Syafi'i, kalau madzhab kita yang kita ikuti ya gini tok. Nah gerak-gerak kan pokok ndak niat dolanan ya ndak batal. Nah niat dolanan pingsut ya batal. Nabi tanah kau Nabi takbir. Allah dan hukumnya. Jadi yang bagus tetap gini, Allahu Akbar. Sampai gini, balik-balik gini. Nah, ini enggak bagus. Ya, itu sebenarnya karepe gini karepe. Dia punya prinsip ngawali sesuatu itu dengan tangan kanan. Makanya takbirnya gini. Kanan dulu, Allah. Karena posisi kanan itu di atas diputer. Nah, ini enggak benar. Kan iyalah memang harus kita disunahkan untuk mendahulukan kanan, tapi itu yang memang tepatnya penggunaan kanan. Ya, kalau seperti ini, contoh, dengan wudhu, kalau mau ngusap kuping itu kan sunah ngusap kuping ini. Ini apakah kemudian kanan dulu, kiri dulu? Mboten wonten kesunahan. Mboten wonten untuk telinga. Kenapa? Karena masih bisa dilakukan dua bersamaan. Tidak ada kesunahan kanan dulu, kiri dulu, mboten. Tapi kalau tangan ada. Kenapa? Karena tidak bisa tangan langsung bareng ini. Kan tidak bisa kan jadi kan nempet bareng ini tidak bisa. Itu diloporo bareng ya angel. Makanya kanan dulu, kiri dulu, gitu. Aja kepala ya ada kala kanan. Apa marah-marah ngusap ini jenengan? Gentenan. Ya tidak juga. Maksudnya apa? Mendahulukan yang kanan itu kalau memang pada tempatnya. Nah termasuk jenengan sholat tidak usah diputar-putar gini. Nah ini tidak usah, langsung aja Allahu Akbar. Terus gini pegangnya alat sholat ya, gini. Ya, yang bagus gini tetap di tengah. Ada yang berpendapat gini tapi itu pendapat yang tidak kuat. Ya gini yang bagus. Ini, jangan gini. Gini orang kecelepan deh. Celep. Jangan gini. Jadi gini sholat. Ini. Ya walaupun gini gak batal. Ini kayak gini aturan yang diajarkan itu pegang pergelangan tangan ini. Nah ini kan. Jadi tangannya gini, jari-jarinya bagus ini. Nah, gitu. Kalau gini barang gimana? Itu karepnya kelihatan nih, Pak. Karena hati itu ada di kiri, nafsu gitu. Tapi ini kata para ulama, nah, ya, yang diajarkan Nabi ini. Ya ada memang yang demikian ini. Ayo jangan betul sama macam-macam lagi. Mung ini mau bujune dalam keluwen. Terus tak ada mlo cekel yae. Boten sange. Ngeten mawon ngeten. Terus enggak usah tiru-tiru yang gini barang jenengan ada kan sekarang macam-macam. Gini barang yang salat itu. Enggak usah tiru-tiru gini itu ya. Wes jenengan diajarkan gini nah salat. Ini ditaruh di atasnya pusar dan di bawahnya dada. Nah ini di atas pusar, di bawahnya dada. Mata. Ini. Kalau ada yang gini ya biar, jangan tidak usah tiru-tiru. Ada yang gini, kadang ada yang gini, ya. Gitu, tidak usah tiru-tiru, jangan gini. Apa batal yang gini? Ya, tidak batal, oke. Tapi kita aturannya tidak gitu. Itu dalam sholat. Terus merapatkan shaf ketika jamaah itu penting, bagus. Tapi merapatkan shaf itu ya sewajarnya, jangan berdiri. Ya sewajarnya berdiri itu ya kalau kaki ya ini sekitar 1,5 kilan, 1 kilan. Biasalah seperti berdiri. Tidak perlu metatang-metatang. Tidak perlu metatang-metatang sampai kayak penjaga gawang itu tidak perlu. Iya, tidak perlu seperti itu. Terus kadang ada yang kakinya itu sampai diluruskan, belum sewu. Gitu. Lek sholat itu kita kan memang gini biasa. Kadang ada yang maksa kakinya diluruskan gini. Diluruskan gini kakinya. Ngapa tujuannya biar madhep kiblat dari? Madhep kiblat itu standarnya bukan ini standarnya kiblat. Dada. Paham ya? Makanya umpamanya sholat jenengan atau lean, delok jejak misal gini. Misal, ini tidak batal, ini tidak pantas lah ini tidak batal, ini tidak pantas loh. Kalau cocok kawin diwasi. Ini tidak batal, tapi itu tidak pantas. Ya, jadi standarnya dada. Lek jenengan marung ngono sholat kok ngene. Nah,
Semisal nggih, Pak salat ono rondo liwat lho. Iki sampai ngono lagi nih. Ini batal salatnya. Jadi standarnya ini dada. Lah kaki ya biasa aja kaki. Emang kalau ngomong gini aja. Enggak perlu gini. Mana ada yang gini kadang ya? Kayak film Sensei iya itu. Itu enggak bagus. Ya biasa. Terus dirapatkan. Rapat itu ya kalau bisa merapatkan ya merapatkan, tapi jangan sampai menyakiti. Ada yang merapatkan sampai nginjek kaki temennya. Kaki temen kaki. Sikile kancane gitu. Nah ini tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Nah, merapatkan sop sunnah ngide sikile kancane haram. Menyakiti itu tidak boleh. Ya rapatkan biasa aja. Sekiranya orang mau lewat ke depannya tidak bisa, itu sudah rapat. Tidak harus kemudian dempet temen. Malah dempet temen malah bingung ini. Bergerak. Akhirnya sholat kayak mikiri khusuk ngarepe pangeran, kok mikiri pundak iki rapot pundak. Akhirnya ndak mikir pangeran, ini kan lucu. Padahal sholat itu harus gitu. Makanya yang biasa. Makanya ajaran-ajaran yang baru-baru yang kadang-kadang itu hanya memperhatikan dohirnya saja, itu lupa pada nilai-nilai sholat bahwa dia harus berhadapan dengan Tuhan. Mengedepankan rapat ngijek sikile kancane ya dosa. Ngedepankan rapat sampai angel gerak. Bingung kate rokok bingung, akhirnya kon mikir gerakan itu wayai iling artine Fatihah malah gak eling artine Fatihah. Wayai iling artine rokok gak eling artine rokok. Ini kan susah semuanya akhirnya. Jadi makanya sholat itu perlu ada guru yang betul-betul ahli sunnah wal jamaah. Gitu. Jadi sekali lagi saya ingatkan, masang tangan jangan salah, merapatkan soft juga jangan salah, berdiri juga biasa mawon, betul usah berlebihan. Terus pakai sarung juga harus pusar itu sampai lutut. Kemudian yang dimaksud dengan najis dengan harus tahu. Yang paling banyak ini berhubungan dengan najis. Dengan najis itu paling harus diwaspadai. Ngeten. Sering kalau sampai akan ini pesan kula terakhir masalah najis harus diperhatikan. Lek griya jenengan nggih. Wonten napa teleke wonten pipis bayi iki disuceni, harus disuceni. Disuceni gimana? Ya dibuang najisnya, bersih, baru kemudian disiram. Bersih kering disiram dengan air. Jangan kemudian dibuang terus dilap sama kain basah tok. Ini enggak suci, najis ini. Nah, terus nanti alasannya biar terus naik sholat loh, kalau sandalan terus. Iya lek jenengan mau sholat. Ketika tidak mau sholat, keluar dari jeding, kemudian kakinya basah, nempel tempat yang tidak suci tadi. Najis tidak kakinya? Najis. Terus jenengan mari najis lungguh-lungguh ini iki, kena sarungnya kakinya yang najis tadi. Najis. Terus tidak merasa najis, sholat akhir pakai sarung yang kena itu tadi. Ya najis akhirnya. Ya, kalau jelas-jelas di rumahnya ada najis, maka monggo segera disucikan. Jangan alasan, wah kalau sholat lu sandalan, lu tidak sandalan piye terus waya selain ini kaki sholat. Kadang marung-marung kaki ini basah, terus nginjak tempat itu, terus akhirnya naik kursi, ya kursinya menjadi najis. Naik ke sajadah, kursinya sajadahnya jadi najis. Najis itu kalau sama keringnya tidak ada apa-apa. Gini. Semisal wonten telek kering, ada telek kering sudah. Tangan jenengan kering, tempelkan gini, tidak najis ini. Selama tidak ada bekasnya tidak najis. Ada anjing kering, anjingnya kering, jenengan lus-lus gini. Tangan jenengan kering, terus tidak ada bulu yang lekat, ya suci. Paham? Suci. Tapi kalau tangan jenengan telek gitu, nah ini najis. Atau anjing dilus-lus tangan jenengan plus, ini najis. Sama dengan itu, pesteran yang tidak disuceni, terus kaki jenengan teles nempel ke najis, maka itu dihukumi najis. Makanya najis ini harus hati-hati betul. Karena kata Kanjeng Nabi, banyak orang disiksa di kubur gara-gara tidak perhatian masalah najis. Itu buat. Makanya kita harus hati-hati. Rumah kita monggo kita usahakan disucikan. Supaya kita kalau sholat itu sah semuanya.
Nek jenengan masuk ke rumah orang, gimana? Apa perlu kita tanya najis? Tidak usah, ini najis tidak rumahnya, tidak usah. Pokoknya jenengan masuk ke rumah orang, jenengan tidak pernah kelihatan itu ada najisnya, ya sudah dianggap suci, tidak perlu tanya. Kecuali orangnya cerita, orang cerita ini najis ini, ya sudah kita harus ikut orangnya. Kalau umpamanya enggak, ya enggak sudah. Itu hati-hati rumah kita, monggo dijaga semuanya. Moga-moga yang saya sampaikan ini manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Ya Allah, dengan dadosaken majelis niki majelis ingkang barokah, majelis ingkang penuh kasih sayang panjenengan, majelis ingkang penuh rahmat panjenengan, supados kita sedanten dados tiyang anis surga panjenengan. Allahumma ya Allah bi barakati Habib Soleh Tanggul, yassir lana fi jami umurina, yassir lana fi rizqina, atina rizqan wasi'an halal thayyiban barakah. Ya Allah, kalian barokah Habib Soleh Tanggul, jenengan gampangaken sedanten urusane tiyang ingkang hadir teng mriki, jenengan gampilaken urusan rezeki ini, jenengan paringi kita sedanten rezeki ingkang halal supados kita saged semangat ibadah di mata panjenengan. Allahumma ya Allah bi barakati auliya tarim, ij'al hadil qaryatan thayyibatan wa antal ghufur. Ya Allah, kalian barokahi para wali sing wonten teng Tarif, jenengan dadosaken desa niki desa Dayu Talang, desa ingkang barokah, desa ingkang bagus, desa ingkang diampuni dosa-dosa ingkang sampun dilampahi tahun wingi lan seterusé. Allahumma ya Rabb bi barakati auliya ittis afil jawi ya Rabb ij'al ahla hadhil qaryah mutamassikina bil Qur'ani was sunnah muhibbina lil syari'ah muhibbina lan qawla rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalian barokahi para wali songo sing wonten teng Jawa niki, jenengan dadosaken penduduk Dayu Talang niki tiyang ingkang saged ngamalaken syariat Islam, tiyang ingkang saged istiqomah nglampahi salat, poso lan kewajiban-kewajiban lintune, sehingga niki dados tiyang ingkang mencintai panjenengan lan mencintai Rasul panjenengan. Rabbana ya Rabbana ij'al hadzal baitan mubarakan, hadzal baitan mubarakan wa mamba'al auladi sholihin. Ya Allah, jenengan dadosaken rumah niki rumah ingkang barokah, rumah ingkang saged nglairaken putra-putra ingkang sholih, putra-putra ingkang seneng ibadah tumrap panjenengan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna barakatil Fatihah.